Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan bagikan mengenai latihan melenturkan bahu dan juga pengaktifan pada persendian di bagian tulang belikat. Latihan ini sebenarnya adalah latihan yang sangat mudah. Akan tapi untuk pergerakan seperti ini dibutuhkan persyaratan, yaitu tidak adanya gangguan nyeri di bagian bahu pada tangan kita yang lemah. Dikarenakan apabila ada keluhan pada persendian bahu, maka latihan ini akan sangat terganggu dikarenakan adanya rasa nyeri yang diderita pada bagian tubuh kita itu. Saya sendiri dulu pernah mengalami hal itu dan akhirnya saya posisikan kembali posisi bahu yang nyeri itu, ternyata terjadi reposisi ataupun terdapat dislokasi yang dibutuhkan penyempurnaan kembali, yaitu mengembalikan posisi bahu yang berubah posisinya, kembalikan seperti semula. Latihan ini bisa kita lakukan dengan media, meja ataupun apapun, dengan cara mengelap ataupun yang lainnya. Mohon maaf, saat ini saya sedang menderita sakit batuk, jadi sedikit banyak terdengar batuk saya. Ini sudah saya derita kurang lebih sekitar 1 minggu, dan batuknya ini batuk kering yang sangat menggelitik di bagian tenggorokan saya. Mohon maaf para sahabat-sahabat semua, dikarenakan mungkin beberapa hari ini saya tidak aktif karena saya tersiksa dengan adanya gangguan ini. Baiklah, saya lanjutkan kembali. Saya lanjutkan kembali dengan latihan ini. Latihan ini adalah untuk melakukan pelenturan ataupun fungsi maksimal dari pergerakan tangan kita. Di sini saya mencoba untuk membuka jari-jari saya, kan tapi masih belum bisa dan masih terkendala dengan spastis yang ada di bagian jari saya. Ini memang jadikan kendala bagi saya untuk bisa melakukan gerakan membuka jari. Latihan ini jika sudah bisa tanpa adanya media, bisa dilakukan seperti ini dan rasakan pergerakan pada persendian bahu dan juga belikat yang akhirnya bisa bergerak. Latihan ini untuk merangsang berfungsinya saraf-saraf pada persendian di tangan kita, yang mana akhirnya berfungsi untuk menormalkan kembali fungsi pergerakan jari tangan kita, bisa membuka dan menggenggam kembali. Mohon maaf kembali, dikarenakan saya di sini melakukan latihan ini dengan kondisi tangan yang sudah bisa mengangkat seperti ini. Bagi penderita stroke yang masih lemah tangannya, saya harapkan bisa melakukan latihan seperti contoh saya di awal. Dikarenakan kondisi setiap penderita stroke adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Di sini pun saya bisa melakukan gerakan seperti ini, yaitu pencapaian saya sudah mencapai 21 bulan. 21 bulan ini adalah perjuangan saya untuk bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, yang mungkin bagi penderita stroke yang masih awal membutuhkan perjuangan yang harus dirutinkan setiap hari untuk bisa mencapai gerakan-gerakan seperti yang saya lakukan. Dikarenakan saya saat ini juga berkurang gerakannya, sehingga saya melakukan latihan-latihan yang bisa saya lakukan tanpa banyak bergerak di luar rumah.
Dikarenakan kondisi kesehatan saya masih kurang baik, jadi saya harus membatasi untuk banyak bertemu dengan banyak orang. Jadi di sini adalah gerakan-gerakan latihan yang bisa dilakukan di rumah saja. Latihan ini adalah gerakan seperti memukul, akan tapi tujuannya adalah melakukan gerakan menarik tangan dan mendorongnya kembali untuk mengukur adanya spastis atau tidak di bagian lengan ataupun siku kita. Lihatlah pergerakan ini, jika siku kita sudah bisa lurus, artinya pergerakan tangan kita sudah tidak ada spastis di bagian lengan. Biasanya banyak para peserta stroke yang mengalami spastis di bagian lengan sehingga sikunya belum bisa lurus seperti yang saya lakukan seperti ini. Dikarenakan saya dulu juga mengalaminya dan rasanya seperti ada tarikan bagian otot di bagian lengan saya, sehingga saya berlatih untuk memfokuskan pada persendian siku. Jadi untuk melatih bagian tubuh kita, kita harus fokus mana yang harus kita kerjakan dan mana yang jadi tujuan kita. Dikarenakan persendian tubuh kita bagian tangan itu ada banyak. Persendian jari, persendian pergelangan, persendian siku, dan juga sendi bahu. Ada juga sendi pada bagian tulang belikat kita, itu juga harus diaktifkan supaya pergerakan tangan kita bisa kembali utuh ataupun normal seperti sedia kala. Lihatlah pergerakan tangan kiri dan tangan kanan saya sangat berbeda dengan tangan yang sehat. Dikarenakan di sini masih terjadi pelemahan ataupun kurang begitu kuat dalam hal bergerak di bagian tangan kiri saya. Lihatlah pergerakannya, terlihat sekali bahwa pergerakan tangan saya yang sebelah kiri membutuhkan tenaga yang sangat ekstra untuk bisa melakukan seperti ini. Akan tapi untuk gerakan di bagian tangan kanan saya sudah tidak banyak berpikir untuk melakukannya. Inilah fungsi dari latihan rutin setiap hari supaya tubuh kita terbiasa dengan pergerakan ataupun perintah otak yang kita inginkan. Inilah perlunya disiplin berlatih rutin setiap hari supaya kita bisa tampil seperti orang yang normal dengan cara berlatih setiap hari. Kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Semuanya saya dapatkan hasil dari saya berlatih, dan semuanya tidaklah ada yang instan. Jadi jangan pernah percaya untuk ada penjual obat ataupun iklan apapun untuk bisa menawarkan sesuatu yang menggiurkan, yaitu bisa pulih dan sembuh dari stroke dengan alat ataupun obat yang harganya mahal, yang dijanjikan dengan waktu singkat 1 atau sampai 3 bulan sudah bisa pulih seperti sedia kala. Itu biasanya dilakukan oleh penipu, dan beliau penjualnya tidak pernah sakit stroke. Saya pastikan seperti itu. Dan bagi penderita stroke yang menjual seperti itu, pasti dia menginginkan hasil atau keuntungan pribadi dari apa yang dilakukan itu. Ini adalah variasi latihan saya untuk melakukan sentuhan ataupun mengusap bagian tubuh kita untuk melakukan pergerakan supaya tidak terjadi spastis di bagian lengan tubuh kita. Latihan ini bisa diulang-ulang sesuai contoh dari fisioterapi yang saat itu saya mengikuti di Fisbar pada hari Minggu. Beliau menyarankan untuk melakukan latihan ini untuk merangsang pergerakan jari-jari tangan kita. Saya sudah bisa melakukannya, akan tapi pergerakan jari tangan saya masih belum bisa untuk membuka. Akan tapi teori ini apabila tangan kita masih menggenggam, usap-usaplah tangan kita yang menggenggam itu di bagian tubuh kita. Lama-kelamaan pasti akan sedikit terbuka ataupun tidak menggenggam. Lihatlah, ini memang benar, dan saya pun saat mandi saya biasakan menggosok tubuh saya setelah saya sabuni dengan bagian tangan yang lemah supaya bisa merangsang ataupun melakukan
latihan-latihan yang akhirnya bisa merangsang kegiatan-kegiatan tubuh yang harusnya bisa dilakukan oleh tangan kiri ataupun tangannya lemah yang saya alami ini. Inilah yang bisa saya bagikan, semoga bisa memberikan tambahan ilmu ataupun tambahan cara terapi untuk melenturkan bagian tangan dan juga persendian di sekitar lengan tangan kita. Jika dirutinkan dan dilakukan secara rutin setiap hari, maka akan ada dampak atau hasilnya. Mohon maaf, mulai sedikit gatal di bagian tenggorokan saya, sehingga ini mulai mengganggu untuk saya bisa melakukan penjelasan dari gerakan ini. Lakukanlah gerakan ini sebisa mungkin atau serutin mungkin, dikarenakan latihan ini tidak membutuhkan tenaga yang ekstra ataupun tenaga yang berlebihan, cuman dibutuhkan konsentrasi dalam hal gerak dan juga memahami pergerakan yang dibutuhkan, yaitu mengaktifkan pergerakan pada tulang belikat dan bahu lengan tangan kita. Ini untuk menghindari terjadinya kekakuan dan juga terjadinya menekuk di bagian siku. Lihatlah, latihan ini adalah latihan memutar dan menarik ke belakang, dorong lagi ke depan, dan di depan diputar ke arah dalam, tarik kembali, dorong lagi. Seperti itu kurang lebihnya. Bisa dilakukan mungkin dengan harapan gerakan-gerakan ini bisa bermanfaat, maka bisa kita mengambil lap basah ataupun apapun itu sebagai media untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari di rumah dengan cara mengelap meja ataupun mengelap furnitur yang ada di sekitar rumah kita. Ini adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan double, yaitu selain kita melakukan gerakan, yang kedua kita juga dapat membersihkan lingkungan rumah kita. Bisa dengan mengelap kaca, jendela ataupun apapun yang bisa kita jangkau dan tidak beresiko untuk terjadinya cedera. Nah, latihan ini pun saya putar balik dengan cara memutar keluar, dorong ke depan dan putar keluar. Kombinasi gerakan ini juga diperlukan supaya tidak terjadi kekakuan di bagian tubuh tertentu saja. Jika latihan ini bisa kita rutinkan, maka bisa memperbaiki kondisi pergerakan pada tangan kita. Baiklah, tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa